pada hari disepakati tanggal 13 itu kita boleh memasang karya-karya saya, itu kuratornya tidak ada. Sehingga tanggal 14 kita harus bekerja sendiri. Karena waktunya sangat mepet. Seperti yang dijadwalkan tanggal 19 itu adalah pembukaan pameran. Sementara karya-karya belum dipasang, makanya tanggal 14 itu saya bekerja sampai malam. Munir membuat instalasi sampai berapa hari, 2-3 hari. Itu membantu saya membuat instalasi 3 hari. Nah, pada tanggal 17 ya, setelah karya-karya itu selesai dipasang, barulah sang kurator datang. Ya. Dicatat bahwa tanggal 17 pagi hari Kamis, sang kurator datang menelpon saya untuk bertemu dengan dia di ruang video, yang dimana nanti ada kuliah gratis dari saya dengan menggunakan video looping. Di ruang itu dia mengatakan bahwa ada 2 lukisan yang menurut dia itu tidak relevan dengan tema lukisan dan itu akan mengurangi bobot tema lukisan itu sendiri, dan itu harus diturunkan dan tidak boleh dipasang. Dan saya tanyakan alasannya apa? Alasannya tidak relevansinya itu karena visualisasi, ya, yang menurut dia yang kemudian diviralkan itu sebagai ungkapan kemarahan belaka dan apalagi ungkapan-ungkapan yang ada itu diutarakan lewat publik kemudian. Dan yang celakanya, sang kurator yang saya katakan adalah sosok yang mempunyai disiplin ilmu kesenian. Dia dosen pascasarjana, direktur pascasarjana ISI Yogyakarta, tidak memahami yang namanya simbol-simbol seni kesenian, bahwa bahasa kesenian itu ya seperti itu yang perlu multi tafsir. Jadi misalnya alasannya kenapa kok itu lukisan yang menggambarkan kekuasaan di dalam instalasi kedaulatan pangan ini dipasang. Terus saya bertanya, apakah kedaulatan pangan itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya kekuasaan? Kalau kita berbicara soal kedaulatan, terus kita menafikan kekuasaan, itu omong kosong. Kata kedaulatan dengan kekuasaan itu adalah hand in hand dalam bahasa Inggrisnya, tidak bisa dipisahkan. Kita ngomong soal pangan untuk bangsa Indonesia. Kalau tidak ada kekuasaan, pangan tidak akan terjadi, tidak akan ada untuk semua bangsa. Kecuali setiap orang di kota pun harus menanam padi. Jadi kebijakan pemerintah di dalam ketahanan pangan itu tidak bisa dipisahkan dari unsur politik, dari unsur ekonomi. Jadi artinya apa? Melihat kesenian yang simbolis seperti itu tidak bisa menggunakan kacamata politik. Nggak bisa. Kalau dia memang betul-betul dia memahami kesenian, dia juga harus menggunakan bahasa seni. Itu loh. Nah, oke. Akhirnya dari pembicaraan yang alot selama 2 jam lebih, akhirnya saya win-win solusi. Dua lukisan Konoha 1 dengan Konoha 2 itu terpaksa saya tutup dengan kain hitam, dan itu sudah saya lakukan. Itu terjadi pada tanggal 17, 2 hari sebelum pameran dibuka. Pada hari hanya tanggal 19 siang hari seperti ini, saya diundang ke ruang rapat para staf
Galeri Nasional. Di situ ada orang bernama Zamrud Satyanegar dan orang bernama Bramantya bersama dengan kurator Suwarno, didampingi Jarod Mahendra, Direktur Galeri Nasional, ada Desi dan ada Bayu, tim kurator bersama orang yang bernama Hari. Di depan mereka, Jarod mengatakan bahwa ada 3 lagi lukisan yang harus diturunkan. Dengan alasan itu mengganggu dan tidak sesuai dengan relevansi pameran. Gitu. Padahal di situ adalah gambar figur-figur petani memberi makan ya kepada orang yang saya gambarkan, ilustrasikan seperti orang kaya.